Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Salisa dari Farmasi Reguler semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler dari mata kuliah farmakologi. Oke, pendahuluan yang pertama ada jantung. Jantung memiliki beberapa fase, yaitu ada fase 0 atau depolarisasi cepat. Depolarisasi cepat ini sel semula dalam potensial membran istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi setelah mendapat arus depolarisasi dari sel di sebelahnya. Kemudian ada fase 1, repolarisasi parsial. Fase 1 ini kanal K positif terbuka sehingga ion K positif masuk ke dalam sel. Lalu ada fase 2, plate. Dalam plate ini kanal kalsium tipe L atau long lasting type pun terbuka ketika potensial membran mengalami depolarisasi hingga minus 40 mV. Kemudian ada fase 3, repolarisasi, yaitu peningkatan konduktansi ion K+ dan penurunan konduktansi Ca positif. Lalu ada fase 4, yaitu fase istirahat. Potensial membran istirahat sebenarnya yang merefleksikan tingginya konduktansi ion K positif serta kadar Na positif dan Ca positif yang rendah. Selama fase 0-3, mitosit tidak dapat tereksistasi untuk membentuk potensial aksi baru disebut efektif refractory period. Lalu kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada prostanoid. Prostanoid adalah mediator lipid aktif yang mengatur respon inflamasi. Prostanoid adalah subkelas dari ekisnoid yang terdiri dari prostaglandin atau mediator reaksi inflamasi dan anfaliksis. Lalu ada nitrik acid, ada peptida vasoaktif, ada endothelin derived hyperpolaring factor atau EDHV. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf terbagi jadi dua. Ada simpatik. Simpatik itu yaitu merangsang jantung agar bekerja lebih cepat. Kemudian sedangkan parasimpatik itu menahan denyut jantung menjadi lebih lama dan lambat. Kemudian ada ginjal. Kemudian yang selanjutnya ada obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Yang pertama ada glikosida jantung, yaitu yang menghambat natrium atau K-atapase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Lalu ada digoksin dan digitoksin. Lalu ada simpatomimetika, yaitu untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung. Hanya diberikan secara intravena dobutamin. Kemudian selanjutnya ada obat gagal jantung. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraksi sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Kemudian ada obat antiaritmia, merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Lalu ada klasifikasi obat untuk aritmia. Yang pertama ada kelas 1 atau pengeblok kanal ion natrium. Bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung voltase prokanamid, lidokain, dan flekainid. Kemudian ada kelas 2 beta blocker. Untuk menstabilkan ritme denyut jantung, obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV atau propanolol. Kemudian ada kelas 3 penghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi bertelium dan amidaron dan satolol. Kemudian ada kelas 4 penghambat kanal ion kalsium, memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Ada verapamil dan dithiazem. Kemudian ada obat aritmia lainnya itu ada adenosin dan digoksi. Kemudian ada selanjutnya ada obat antihipertensi. Obat yang mempengaruhi resistensi perifer ada alpha blocker, kalsium antagonis, golongan nitrat. Kemudian ada obat
diuresis, ada tacit, furosemid, diuresis, hemat kalium. Terus ada obat yang mempengaruhi sistem renin, angiostensin, yaitu ACE inhibitor, antagonis reseptor angiostensin 2. Obat yang mempengaruhi curah jantung, ada non-selektif beta blocker, selektif beta blocker. Obat bereaksi pada pusat ada pada central blocker. Kemudian obat yang mempengaruhi hemostatis merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan dan vasokonstriksi dan koagulasi. Lalu sini ada contoh obatnya. Obat anti agresi platelet ada TXA inhibitor, lalu ada phosphodiesterase inhibitor, platelet gibilib, penghambat agregasi tergantung ADP. Lalu ada obat antikoagulasi injeksi, antikoagulan oral. Lalu ada agen trombolisis, yaitu generasi pertama itu ada streptokinase dan urokinase. Kemudian ada generasi kedua yaitu alteplase, duteplase, dan reteplase. Kemudian obat untuk terapi anemia, kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 dan 130. Kemudian klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Di sini ada anemia normostik normokrom disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Lalu ada anemia makrostik normokrom disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Lalu anemia mikrostik hipokromin disebabkan karena insufisiensi sistem Hem atau besi. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintetis globulin. Lalu ada obat penurun kadar lipid. Kenaikan kadar LDR meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinamakan atheroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis sehingga menyebabkan infark miokardial. Lalu ada contoh obat, ada HMG coareductase inhibitors. Ini ada lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Lalu ada resin pengikat asam empedu, kloestiramin dan kloestipol, dan golongan fibrat, kolfibrat, fenofibrat, gemibrosil, sipofibrat, dan ada nikotinik asid, asam nikotinat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurangan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.